Ya itu gue lakukan dan gue nggak pikir panjang karena gue ngobrol sama yang lain gitu juga. Gue ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur, Mas Ipo Santosa, ya ngobrol sama guru-guru gue lah. Ya kurang lebih sama. Kalau lo pengen menghadirkan keajaiban, ya lo banyakin berbagi. Balik lagi ke penyelesaian utang. Menurut lo kenapa sih banyak orang yang, kalau boleh disimpulkan secara singkat, orang nggak bisa selesai utangnya dan kayaknya orang ini punya kapasitas, punya kemampuan gitu. Terus kita tahu zaman dulunya dia heroes gitu, tapi begitu masalah utang yang lebih lucunya dia kabur gitu loh ya. Attitude-nya jadi nggak baik. Menurut lo kenapa dok ada orang-orang kayak gitu? Apa sih kesalahan pola dalam kehidupan dia? Ini maksudnya orang-orang yang tidak bangkit dari keterpurukan hutangnya gitu ya. Udah nggak bangkit dia kabur pula dari orang yang dihutangi gitu. Ya ini masalah masalah attitude ya, masalah karakter bahkan lebih dalamnya. Karena when we talk about money, uang ini bisa baik kan bisa jahat. Money ini bisa magnify sebagai kaca pembesar gitu. Ini akan memperbesar siapa diri lu. Zoom in zoom out ya. Kalau lo orang baik, dia akan menjadikan lo lebih baik dengan uang. Kalau orang jahat, dia bisa menjadikan lo lebih jahat. Tapi di skenario yang lain, uang ini pun bisa merubah lo. Yang tadinya baik jadi jahat, yang tadinya jahat jadi baik juga bisa sebenarnya. Sama, gue punya nggak pengalaman orang-orang baik, orang-orang yang ngerti, ustadz juga bisa dibilang, trainer lah, coach lah, orang-orang hebat lah gitu. Wah kalau lagi minjem duit, wah gue pokoknya digedor-gedor gitu. Pas gue mau nagih udah hilang kemana gitu orangnya. Banyaklah kejadian seperti itu, nggak hanya sekali dua kali gitu. Nah kenapa kok orang seperti ini bisa seperti itu? Kalau gue lihat ya tadi ada attitude shifted karena masalah uang ini. Karena ketika banyak orang istilah kata, gue ngebayangin waktu itu gue hutang 2 miliar. Tadi kan gue cerita, itu kayak ada fase di mana gue galau, di mana gue istilah kata ekstrimnya apa gue bunuh diri aja ya gitu. Banyak orang yang bunuh diri kan gara-gara hutang gitu. Ya kan kalau dari teori kita, ketika ada sebuah peristiwa yang menyita energi emosi yang sangat besar, dia bisa jadi trauma, dia bisa jadi sebuah pengalaman yang akhirnya bisa men-shift your behavior. Kita bicara behavior dulu aja nih. Nah, akhirnya behaviornya dia flee gitu kan, kabur gitu. Fly dia ya, jadi akhirnya kabur seperti itu, dan itu banyak terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain kabur dia jadi pengecut, dia takut. Itulah kenapa gue dalam bisnis gitu ya, kalau memang ini istilah kata bukan bukan kerja sama bisnis, syirka, joint venture dan seterusnya, gue kurang setuju untuk minjemin uang, kecuali kalau emang sudah life and death experience gitu. Lo mau pinjam duit sama gue, lo pinjam sama gue, biasa nggak gue pinjemin. Kenapa? Karena akhirnya akan merubah behavior dia jadi takut sama gue. Padahal gue kontak, halo Hengki, halo Adi, Budi, bukan nama sebenarnya gitu ya. Padahal gue nggak mau nagih gitu, which is ya sudahlah, kebanyakan utang gue juga sudah gue putihkan gitu. Ya tapi dia takut kabur ya. Sungkan. Kalau segen sungkan sih masih oke lah gitu. Tapi ini dia curiga gue bakal nagih gimana gitu. Ya akhirnya hubungannya malah jadi nggak bagus. Iya. Akhirnya ada sebuah behavior shift gitu ya, ada perubahan behavior yang akhirnya malah merusak. Gitu. Jadi kalau boleh dikasih rumus singkat, orang lepas dari hutang, lunas dari hutang gitu, yang lu 2 miliar aja lunas gitu ya. Kalau lu simpulkan dari perjalanan spiritual lu itu gitu, bagaimana orang bisa lepas dan bebas dari hutang? Ini panjang jawabannya. Ada di video gue khusus di Amazing Life Project ya di YouTube gue ngebahas tentang tias di sana. Tobat, iman, amal soleh. Oke. Cuma kalau gue bahas singkatnya, gue gitu ngobrol sama ketika gue hutang, ngobrol sama salah satu mentor gue, Ustadz Andre Raditya. Oke. Gue ngobrol sama beliau. 9 level rezeki. Dia rezeki level 9.
Dikasih ke level 9. Nah dia bilang, dulu belum ada buku itu kan, dia bilang, bro aneh juga pernah, dia bilang saya juga pernah hutang. Ya dia juga lagi di fase hutang saat itu, sama lagi barang-barang banyak hutang. Terus dia bilang begini, lu kan udah miskin, sekalian aja miskinkan diri lu, dia bilang gitu. Nah sama respon gua, maksud lu gimana? Miskinkan diri lu di jalan Allah. Oh maksudnya banyakin sedekah brutal, sedekah ekstrim, banyakin wakaf dan seterusnya. Jadi ya itu gue lakukan dan gue nggak pikir panjang, karena gue ngobrol sama yang lain gitu juga. Gue ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur, Mas Ipo Santosa, ya ngobrol sama guru-guru gue lah. Ya kurang lebih sama. Kalau lo pengen menghadirkan keajaiban, ya lo banyakin berbagi. Dan itu fase kehidupan gue dimana even gue nggak punya duit, bisa dibilang gue bisa ngutang lagi untuk bantu orang gitu. Sampai sebegitunya ekstrimnya gue gitu. Jadi dan ya alhamdulillah Allah kasih, janji Allah kan. The more you give, the more you will take gitu. Udah Allah kasih banyak keran-keran rezeki dan alhamdulillah. Dan kalau misalkan belum bisa sedekah dengan uang, kan bisa sedekah dengan ilmu atau badan ngapain. Betul. Gitu ya, kerja apa yang niatnya sedekah gitu. Well, kalau gue sih lebih menspesifikkan dengan uang lagi. Gitu ya. Karena kalau lo sedekah senyum, lo senyum, orang balas senyum. Betul ya? Lo sedekah cinta, lo cintai banyak orang, yang orang akan memberikan, wah Hengki I love you so much, they adore you gitu. Dan masalah gue gitu kan duit. Oke, berarti kalau gue pengen Allah kirim gue duit gitu, istilah kata lewat orang-orang di sekitar gue, ya gue harus sedekah dulu. Jadi itulah saat dimana gue senang traktir teman-teman keluarga gue, diem-diem lagi makanan keluarga gue, diem ke kasir, ya gue bayarin dan seterusnya lah. Nah jadi gue merasa itu momen dimana akhirnya Allah membukakan jalan untuk keran-keran rezeki berikutnya. Itu dari sisi spiritual. Kalau dari skillnya ada nggak langkah tertentu untuk manajemen uang biar hutangnya cepat selesai? Waktu itu yang gue lakukan adalah ya penghematan gitu. Penghematan gila-gilaan, ya makan cuman ya bukan hanya penghematan sih, karena memang duitnya nggak ada karena gue hutang gitu kan. Nasi, telur, kecap itu udah oke gitu makannya. Jadi kalau apa ya, kalau rumus-rumus duniawinya banyak, lalu tinggal googling ya manajemen utang lah ini itu dan seterusnya, lo bisa menego ini diperpanjang, renegosiasi. Itu teknisnya banyak dan itu kan apa ya, tergantung situasi dalam kondisional, ada orang yang bisa digituin, ada yang enggak. Tapi gue berfokus kepada spiritual mechanism saat itu. Dengan tias itu ya? Betul, tobat, iman, dan amal soleh. Dan itu kan janji Allah gitu. Kalau dari sisi duniawinya, ya gue bekerja keras gila-gilaan. Gue semakin pergi pagi, pulang pagi lagi mungkin untuk nyari duit gitu. Karena gue tahu sunatullahnya tetap harus gue lakukan kan, nyari duitnya begitu. Siap. Gitu. Terakhir nih dok, gue mau bongkar sesuatu yang gue juga penasaran. Mumpung depan kamera, beliau langsung bongkar ya. Dok, gue 6 tahun kenal Dok Dika sebagai mentor gue, sebagai coach gue, sebagai guru gue gitu ya. Kita gue dan teman-teman banyak lainnya itu mengetahui Dokter Dika itu alkaline banget, energinya nggak pernah habis, nggak ada matinya gitu kan. Gue pernah tahu Dok Dika dalam kondisi yang tidak fit badannya, hanya ketiduran sebentar di dalam ruangan training, tapi tetap ngejagain orang-orang yang lagi training, lagi dilatih gitu, lagi acara, dan lu tuh selalu datang paling pagi, pulang paling akhir. Terus gue pernah ketiduran sekitar jam 9 itu, terus bangun jam 12, terus lu masih on itu di grup. Terus pagi-pagi lu on duluan lagi. Sebenarnya lu tuh siapa? siapa aku? Sebenarnya apa sih energi yang membuat lo itu unstoppable? Abis itu kayak energi yang nggak habis-habis dan kayak nggak pernah sakit gitu kita ngeliatnya ya. Jadi apa dibalik itu semua itu loh? Oh, kok lu kayak dan deh pokoknya gitu ya. Mesin itu berkali-kali lipat tenaganya, udah pakai booster, pakai nitro, semuanya lo pakai deh buat badan lo gitu dong. Ini bisa satu sesi lagi nih. Gak mau biar panjang. Dan kalau gue bongkar semua nanti Marvel, DC Comics kontak gue. Nggak, bercanda. Jadi yang pertama gue bahas dari belief dulu deh. Jadi gue memang punya belief, gue punya keyakinan. Ya, gue punya keyakinan, gue punya belief yang sangat kuat. Dan mungkin ini yang membedakan gue dengan yang lainnya.
bahwa kalau lo mau cuman istirahat, kalau lo mau cuman leha-leha, kalau lo mau cuman ya apa ya jadi ordinary people atau malas-malasan lah, ya lo bukan di bumi tempatnya gitu. Atau kalau bahasa kerennya gue sering bilang ke teman-teman gue, ya tempat istirahat paling indah ya di surga gitu. Makanya gue dengan belief ini selalu ingin, jadi setiap pagi gue selalu bertanya ke diri gue, oke, ya Rob, apa yang bisa gue lakukan supaya gue bisa memberikan manfaat terbaik buat umat ini gitu. Apa yang bisa gue lakukan untuk transform the world, bisa mentransformasi ini gitu, dunia ini. Dan gue selalu comes up dengan berbagai macam ide gitu. Gue harus bikin YouTube, gue harus bikin live Facebook, gue harus training, gue harus nulis buku, gue harus ini itu dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah belief bahwa tempat dunia ini bukan tempat istirahat gitu. Tapi tetap ini ada tempat untuk berkarya. Itu yang pertama. Walaupun bukan gue nggak pernah istirahat ya, dalam arti ya come on, maksud gue juga tidur, gue juga istirahat. Cuma memang kalau dibandingkan yang lain, bahasa lo alkaline gitu. Karena memang gue punya belief yang gue harus be the best. Gue harus, karena Allah udah ngirim gue harus jadi seorang khalifah fil ard, seorang pemimpin di muka bumi. Dan seorang pemimpin perang ya masa loyo, ya masa males gitu, nggak mungkin. Tidur lagi pagi gitu ya. Lagi. Editor dengar editor. Nah jadi yang pertama adalah gue memang punya belief, gue punya keyakinan yang mentenagai diri gue menjadi pribadi yang nggak ada capeknya. Terus yang kedua apa yang ketiga ya? Yang kedua dulu deh. Yang kedua memang alhamdulillahnya memang Allah ini memberikan gue rezeki pecicilan orangnya. Ya, kalau gue coba bongkar diri gue, kenapa gue bisa nggak ada capeknya? Karena memang gue pecicilan orangnya. Artinya memang nggak bisa diem gitu. Ya pecicilan dalam arti positif gitu. Gue seneng selalu ngerjakan sesuatu. Nah ini sudah menjadi fondasi dari awal sebenarnya. Ya pengen aja kalau misalnya gue lagi bengong tadi nungguin lo oke ngaji, kalau nggak ada terus gue belajar YouTube atau gue tadi di pesawat gue ngoret-ngoret, gue bikin ide lagi gitu. Jadi mengisi setiap waktu dengan sebuah kegiatan. Betul. Waktu itu Agim pernah bilang ngeklik banget di kepala gue bahwa kalau lo menjadi orang hebat pastikan tiada detik yang tersia, dia bilang. Wow. Tiada detik yang tersia gue maknai berarti setiap detiknya selain ketika gue lagi tidur gue harus produktif gitu. Nah itu zaman gue kuliah Agim ngomong begitu. Kita ada tablik akbar di kampus gitu ya. Mungkin itu yang dilakukan oleh Agim, makanya jadi orang hebat waktu itu gitu. Sekarang orang hebat lah. Yang ketiga gue memang selalu menjaga diri gue, maksudnya menjaga kesehatan, makan gue jaga, minum gue kangen water alkaline gitu kan. Gue olahraga, kalau lo ikutan Strava gue, Instagram gue dan seterusnya, ya gue aktif olahraga. Dan itu nggak dipungkiri. Maksud gue gini, lu punya semangat yang luar biasa. Ini mohon maaf. Banyak trainer, banyak ustadz deh sekalipun gitu, yang bodinya nggak bagus menurut gue. Akhirnya, gue bisa ngomong ini karena udah agak bagus sekarang gitu kan. Karena gue kenal banyak ustadz yang dekat gitu ya, akhirnya yang meninggal karena sakit, which is karena nggak menjaga kondisi tubuhnya. Ini kan sayang, ya. Padahal umat masih membutuhkannya. Ya, aset umat ya. Aset umat. Nah, artinya apa? Artinya kalau lo memang ingin bermanfaat bagi banyak orang, lo harus pastikan kendaraan lo bisa jalan jauh. Mobil lo nih harus bisa jalan jauh, kaki-kakinya, mesinnya jangan sampai rusak, ya kan? Lampu lahernya lah, pokoknya mesinnya lah. Ya semua aksesoris mobilnya yang memang menunjang itu buat jalan jauh, jalan cepat bahkan dan bertahan, itu harus lo selalu servis, lo jaga. Tubuh kita juga sama. Dan gue selalu menjaga itu. Ya. Dan yang keempat, memang gue punya kemampuan yang which is teman-teman juga harus punya kemampuan ini, bahwa gini, kenapa sih lo akhirnya melihat gue kayak nggak ada matinya? Sebenarnya kalau bahasa gampangnya, banyak orang melihat diri gue tuh produktif gitu. Karena kalau gini, lo juga banyak kalau kenal orang yang kayaknya pergi pagi pulang petang pulang malam, tapi itu nggak jadi masuk ke
ke memori lo Betul. sesuatu yang luar biasa. Betul. Itu cuma sibuk doang. Iya. Karena being busy doesn't mean productive itu. Dengan lo jadi sibuk belum tentu itu ada sebuah produktivitas. Kenapa? Ya bukan hanya Coach Hengki, tapi banyak orang yang bertanya seperti ini ya karena mereka melihat apa yang gue sibukkan itu ada hasilnya. Ini kita sebut dengan produktif. Ya. Nah, gue punya kemampuan alhamdulillah untuk menjadikan diri gue produktif. Sehingga ini gue kasih tahu bocorannya. Sehingga kalaupun gue tidur gue produktif gitu. Iya. Kalaupun gue lagi lagi istirahat, ya istirahat gue memang benar-benar istirahat gitu. Kalau gue emang lagi liburan ya benar-benar liburan. Plus yang kelima, kita bicara ilmu personal branding nanti, gue jago ngebungkus Oke. Ini ilmu bungkus-membungkus. Ketika gue olahraga, gue ngebungkus gue olahraga. Ketika gue kerja, gue ngebungkus. Gue lagi bicara di depan 2.000 orang di India dan seterusnya. Begini. Orang lihat, gila. Ini kemarin masih di sini, udah di India lagi. Pencitraannya jago ya? Pencitraannya jago. Tapi bukan saja pencitraan yang gue ngapa-ngapain ya. Terus besoknya gue olahraga pagi, gue mainkan lagi. Sehingga orang lihat, oke dia sehat, oke dia produktif, oke dia bisnis sejalan, oke keluarga, oke anak gua pesantren misalnya hafal Quran, ternyata hal seperti itu, ya alhamdulillah Allah kasih. Jadi paripurna semuanya ya. Betul. Nah, itu kemampuan akhirnya gue bisa mengkomunikasikan sebenarnya ke orang-orang. Dan itu harus dilakukan. Kenapa? Menginspirasi. Oke. Ya ini pilihan aja, ada orang yang juga diem-dieman gitu, cuman akhirnya ya tidak menginspirasi gitu kan. Ini bukan soal inspirasi atau tidak. At the end nih ujung-ujungnya terakhir kemarin gue baru balik dari India. Bukan kemarin 3-4 hari yang lalu lah sepupu gue meninggal. Sepupu gue meninggal. Ya beliau tidak berkeluarga, terus ya hidupnya juga keluar kota terus gitu ya. Pendek cerita, pas meninggal itu tidak ada siapa-siapa yang datang gitu, hanya keluarga kakak-kakaknya saja. Terus di kuburannya juga gue bantu menguburkannya, ya cuman sedikit orang. Private lah jadinya ya. Private jatuhnya. Tadi gue sempat berpikir begini, gue pengen jadi orang yang kalau gue meninggal ada ribuan orang mengikuti pemakaman gue karena gue bisa memberikan manfaat kepada mereka dan seterusnya. Dan gue juga pernah datang ke pemakaman yang dihadiri ribuan orang seperti ustadz besar gitu. Tapi di situ justru gue berpikir, lo didatengin ribuan orang belum tentu lo masuk surga juga. Sebaliknya orang cuma segelintir orang bisa jadi ini yang masuk surga. Di situ gue berpikir at the end bukan siapa yang paling jago pencitraan, bukan siapa yang paling banyak follower di Instagram, di YouTube subscriber, lo punya banyak, ya itu bagus, lo punya banyak jamaah gitu. Tapi at the end ada nggak orang-orang yang ya ulama-ulama besar yang orang nggak tahu dia bekerjanya di hutan dari masjid ke surau dan seterusnya, meninggalnya syahid masuk surga husnul khotimah gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin ya banyak jamaahnya, ilmunya banyak, tapi dia nggak ikhlas, Allah nggak ridho, nggak masuk surga. Di situ gue belajar bahwa at the end this is not about apa yang bisa kita dapatkan di bumi ini, di dunia ini gitu. At the end ketika lo mati, when you pass away, Allah ridho nggak sama diri lo gitu. Dari situ gue belajar, iya ternyata nggak masalah kok. Kalau mati pun cuma 5 orang yang datang, cuma bokap nyokap adik lo gitu. Terus ya pas penguburan juga cuma segelintir orang, karena the real life itu bukan ketika lo bernafas. So the truth, the real life, hidup yang sejati adalah ketika lo dikubur. Dari situ gue belajar, so ya tetap gue menjalankan hidup yang terbaik gitu. Tapi jangan lupa teman-teman millennials bahwa masih ada kehidupan setelah kehidupan ini. Silakan lo bikin podcast, this is amazing. Lo bikin YouTube, amazing. Lo harus jadi orang yang hebat, luar biasa. But selalu ingat bahwa masih ada kehidupan setelah kehidupan ini, yang which is ini semua akan dipertanggungjawabkan. Let's do it. Jadi kalau boleh gue simpulkan sampai grogi gue, merinding gue nih.
lu membangun sebuah tujuan besar dalam hidup, sebuah makna untuk hidup, dan sebuah alasan kuat untuk hidup, sehingga lu bisa mendapatkan semua itu, 5 hal tadi itu, dan akhirnya jadi unstoppable, unbeatable untuk menjalani hidup gitu ya. Ya. Oke. Dan terakhir dari gua, this is about you. I mean, ketika lo pengen jadi orang yang amazing, lo pengen jadi seorang juara katakan, ini bukan tentang how you can compete with other self. Ini bukan soal berkompetisi dengan orang-orang di sekitar lo, no. This is how you can compete with yourself. Jadi lo harus menjadi seorang pribadi yang lebih baik setiap harinya, dan siapa musuhnya? Diri lo gitu. Gue lomba lari, bukan lawan lu, gue lawan diri gue gitu. Iya. Gue berenang, gue sepedahan, bukan lawan orang yang enggak. Gue sepedahan lawan diri gue hari-hari sebelumnya gitu. Dan sama di bisnis, in life, apalagi kehidupan setelah mati, ini about you against you. Oke, taklukkan diri, taklukkan dunia ya. Yo. Hashtag lo yang gue pakai nih. Hashtag, nanti ditonton. Jangan lupa kameramen, taklukkan diri, taklukkan dunia. Ini ngena banget sih. Oke dok, thank you dok. Sip. Ini baru segmen 1, besok-besok akan segmen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Transferan jangan lupa. Karena gue sangat terinspirasi. Jadi adanya podcast ini juga gue terinspirasi ya. Manki si mankidu gitu ya. Lu ngerjain apa, gue coba kerjain. Gue ikutin pelan-pelan. Gue ngeliat ada kemanfaatan yang lo bisa kasih dengan channel-channel itu. Kayaknya sekarang sudah medianya ya. Dulu gue nggak sempat buat podcast. Udah 2 tahun nih gue belajar kan, dan pengen buat juga. Karena gue salah mindset. Karena gue pikir gue pengen terkenal, dan gue pengen ya ngikutin tren lah. Ternyata alasan nggak kuat dan ngebuat gue nggak asik ngapa-ngapain. Saat gue punya goals, gue mau mengedukasi millennials dan mengajak millennials bertumbuh, berkembang. It's time to rise and shine. Yes, masuk kayak gitu. shine. Doktrin lu banyak banget masuk ke gue. Nah itu jadi gampang aja. Dan ada teman-teman yang nanya, kok bro lo bisa ngundang sih para calon kepala daerah ya? Gue nggak ngerti juga jalannya dari mana, tapi poinnya adalah orang menangkap energi, kita maunya apa, mau menghasilkan apa, gitu dong. Pasti jadi magnet. Jadi magnet. Kalau lu punya visi besar, magnet, ya lo akan jadi magnet dan orang akan datang. Jadikan diri kita magnet buat hal-hal baik dan bertumbuh buat masa depan. Yes. Thank you dok, sekali lagi dok. Stay tune terus, subscribe, like, comment, and share, jangan lupa. Mantap. Ya. Karena subscribe itu gratis. Kata dok Dika ya. Thank you, gue Hengki Liansyah dan guru gue Dr. Andika Setiawan. Sampai ketemu lagi di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dok.